Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan manusia punya bisa, Tuhan punya kuasa. Karya Pendeta Emeritus Andar Ismail. Sudah setahun, Mikhael membantu Simon sebagai tukang sepatu. Semula, Mikhael tidak tahu apa-apa tentang cara membuat sepatu. Tetapi, kini ia malah lebih mahir dari Simon. Mikhael memang pemuda agak misterius, tidak pernah menceritakan asal-usulnya. Pendiam, selalu tunduk, sangat rajin bekerja, dan hampir tidak pernah tersenyum. Pada suatu hari, datanglah seorang pembesar didampingi sais keretanya. Dengan pongah pembesar itu membentak, "Kamu pernah melihat kulit sepatu seperti ini? Ini kulit sangat mahal, tahu? Di seluruh Rusia tidak ada kulit sebagus ini. Kamu bisa bikin sepatu bot yang sangat kuat? Kalau dalam 1 tahun ada jahitannya yang kendor, kamu akan dapat susah. Tetapi, kalau jahitannya bagus, saya akan bayar kamu 10 rubel. Sanggup tidak?" Simon merasa kecut. Resikonya sangat tinggi. Kalau sepatu bot itu gagal, bagaimana ia dapat membayar ganti rugi? Namun, ia melihat Mikhael menganggukkan kepala sebagai tanda untuk menerima pesanan itu. Lalu, dengan tangan gemetar, Simon mulai mengukur kaki pembesar itu. "Ingat, sepatu ini harus kuat 1 tahun. Aku mau pakai ini sampai tahun depan," bentak pembesar itu. Mendengar bentakan itu, tiba-tiba Mikhael tersenyum. "Hai, kenapa kamu nyengir? Lebih baik kamu siapkan alat kerjamu supaya sepatuku selesai pada waktu aku memerlukannya," tukas pembekar itu. "Baik Tuan, apa yang Tuhan perlukan akan siap pada waktunya," jawab Mikhael sambil menunduk. Segera setelah pembesar itu pergi, Simon memandangi dan mengelus kulit itu dengan rasa kagum. Lalu ia menugaskan Mikhael untuk mengguntingnya sebab ia merasa Mikhael lebih terampil untuk tugas penuh risiko ini. Beberapa jam kemudian, Simon meninjau pekerjaan Mikhael. Muka Simon langsung pucat. Dengan suara gemetar ia berkata, "Ya ampun, kenapa kamu gunting begini? Ini guntingan untuk sepatu jenazah, bukan sepatu bot. Biasanya kamu tidak pernah salah. Celaka kita. Pembesar itu pasti marah. Ini bukan sepatu bot, ini sepatu jenazah." Tiba-tiba pada saat itu pintu diketuk. Ternyata itu sais kereta pembesar tadi yang tergopoh-gopoh berkata, "Jangan dulu digunting kulit yang tadi. Tidak jadi bikin sepatu bot. Tuanku mendadak meninggal dunia. Nyonya menyuruh aku cepat-cepat datang ke sini. Kulit tadi jangan dibuat sepatu bot, tapi sepatu jenazah." Demikianlah cuplikan dari cerita karangan Leo Tolstoy di tahun 1828 sampai dengan 1910. Pengarang besar dari Rusia. Apa pesan Tolstoy dengan cerita ini? Mikhael sebenarnya ada malaikat yang sedang ditugaskan oleh Tuhan untuk menemukan 3 buah kebenaran. Salah satu di antaranya adalah apa yang tidak boleh dilakukan manusia. Mikhael menemukan kebenaran itu ketika ia melihat pembesar tadi mengandalkan hari depannya pada perhitungannya sendiri. Itulah yang tidak boleh diperbuat manusia.
Pembesar tadi mengira bahwa hari depannya ada di tangannya sendiri. Ia ingin sepatu yang kuat untuk 1 tahun, padahal umurnya hanya tinggal beberapa jam. Dalam hidup ini kita membuat banyak rencana. Tiap rencana perlu disertai faktor-faktor pendukung yang dapat diandalkan. Semua itu tidak salah. Yang salah adalah bila kita terlalu mengandalkan diri pada faktor-faktor itu, sehingga kita tidak merasa memerlukan pertolongan Tuhan lagi. Kita merasa mempunyai kekuatan yang dapat kita andalkan. Ada yang mengandalkan kedudukannya, ada yang mengandalkan koneksinya pada orang tertentu, ada yang mengandalkan kekuatan fisik. Kita lupa bahwa sekuat-kuatnya sebuah faktor andalan, faktor tersebut tidak memberi jaminan yang mutlak. Tuhan Yesus bercerita tentang seorang kaya yang panennya berlimpah sehingga ia memperbesar lumbung. Lalu orang itu merasa bahwa hari depannya sudah terjamin karena mempunyai persediaan kebutuhan yang lebih dari cukup untuk sekian tahun. Namun Tuhan Yesus berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Kalau kita membaca seluruh pasal Lukas itu, tampak bahwa Yesus menempatkan cerita tersebut dalam rangka mengajar tentang keserakahan dan kekhawatiran. Kita bisa menjadi serakah karena khawatir, atau sebaliknya, menjadi khawatir karena serakah. Kekhawatiran seperti itu dapat menjadikan kita membuat kompensasi dalam bentuk keyakinan diri yang berlebihan. Kita menjadi terlalu yakin atas kekuatan, kekayaan, kedudukan, atau kemandirian kita. Akibatnya, kita lupa untuk mengandalkan diri pada pengasihan Tuhan. Kita lupa bahwa yang menentukan bukan hanya faktor andalan yang ada di tangan kita, melainkan juga faktor pengasihan Tuhan. Kita lupa bahwa kita bisa saja membuat rencana, namun kita tidak bisa menjamin kepastian hasilnya. Man proposes, God disposes. Manusia merencanakan, Allah menentukan. Manusia punya bisa, Allah punya kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami supaya kami tetap rendah hati dan senantiasa menyerahkan masa depan kami kepadamu. Amin.